dan bermanfaat. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jumpa lagi bersama Hani di Radio Suara Gresik, dan kita juga berjumpa di program T-Talk yang setiap hari Senin pukul 3 sore. Nah, kali ini T-Talknya berbeda ya, sahabat. Biasanya kalau kita bertemu di studio, kita kali ini bertemu dengan narasumber secara virtual. Nah, sebelum hari mulai, boleh untuk kalian join ke channel YouTube kita, website kita, Instagram maupun Facebook, atau bisa dengarkan di 100,4 FM. Nah, langsung aja ya sahabat, kali ini kita akan bahas yang seru dan Hani akan sapa narasumber kita. Ada Master Sul. Halo, selamat sore Master. Halo, selamat sore. Suara saya kedengaran ya? Nah, Alhamdulillah. Oke, Master, kali ini kita akan mengangkat tema bebas dari GERD saat berpuasa dengan self hypnosis. Nah, ini berhubungan dengan Ramadan, gimana Master sebelumnya? Masih lancar apa gimana nih? lancar dong. Alhamdulillah Jadi, ya. kemarin saya juga dari Kota Solo deklarasi PERISA itu perkumpulan hipnoterapis profesional Indonesia, yang mana skalanya nasional ya kita deklarasi, dan nanti akan lanjut di bulan 6 yaitu untuk kongres nasionalnya gitu. Nah, tapi tetap puasa kok. Waduh. Aman. Dengan banyaknya kegiatan masih tetap semangat ya Master ya. Boleh nih nanti dibagikan tipsnya ya. Oke Master. Nah, ini kan juga temanya menarik sekali Master, tentang GERD. Nah, ini salah satu masalah nih ya Master, ketika misalnya ada sebagian orang dari kita kalau misalnya menderita penyakit GERD. Nah, kalau misalnya ini kan kalau kita tahu ya Master, kalau misalnya GERD ini adalah penyakit di mana penyakit itu kalau misalnya kita namanya ini, nama itunya adalah asam lambung gitu ya. Nah, biasanya kan diobatinya kalau misalnya kita datang ke dokter nih. Nah, apakah bisa Master kalau misalnya kita punya penyakit GERD lalu kita pengen nih berpuasa, apalagi juga dengan segudang kegiatan yang banyak sekali, dan ya kita puasanya berharap lancar sampai 30 hari ke depan ya Master ya. Ini gimana nih Master? Tapi diluruskan dulu bahwa sebenarnya asam lambung sama GERD itu memang mirip, tapi sebenarnya berbeda. Jadi kalau misalkan GERD sendiri itu sebenarnya melemahnya katup yang berada di saluran itu, gitu. Saluran yang berada di bawah pernafasan. Nah, bicara soal GERD itu juga banyak pemicunya. Salah satunya adalah stres berlebihan, kemudian mengalami cemas berlebihan atau anxiety, bahkan mengalami panic attack, serangan panik dadakan yang bertubi-tubi, dan akhirnya bisa berdampak juga adanya GERD. Nah, ciri-ciri sederhana yaitu kalau misalkan kita mengalami asam lambung setidaknya 2 minggu sampai 2 kali, maka itu perlu diwaspadai juga. Jadi itu GERD. Nah, kalau misalkan momentum dalam bentuk hipnosis atau hipnoterapi sendiri, hipnosis sendiri untuk apa sih? Yang pertama ya untuk memanage tingkat stres kita. Jadi manusia semua, mungkin Anda juga stres ya, pernah mengalami stres. Nah, kepikirannya aneh-aneh. Nah, dengan adanya self hipnosis itu kita memanage ulang. Jadi pikiran kita agar stres tidak bisa dihilangkan ya, karena stres terus muncul, tapi ada manajemen stres. Jadi stres itu bisa dimanage dengan baik, seperti itu. Sehingga berpotensi apa? Yang menurunkan gejala dari GERD sendiri. Oke, baik Master. Jadi memang latar belakang GERD ini juga bukan pemicunya, bukan hanya salah satu atau salah dua, tapi banyak ya Master ya. Banyak Bisa sekali. makanan juga. Nah, dan juga kalau misalnya berhubungan dengan tema kita ya Master, ini dengan self hypnosis. Jadi kalau misalnya orang-orang yang punya penyakit ini pengen agar GERD ini tidak kambuh ketika berpuasa dengan self hypnosis, ini gimana Master? Mulai dari langkah-langkah yang pertama ini bagaimana? Jadi yang perlu kita perhatikan lagi adalah saat
mengenal dulu ya, mengenal momentum saat mengalami GERD sendiri itu. Misalkan, karena GERD itu munculnya itu beraneka ragam. Misalkan telat makan bisa terjadinya asam lambung naik. Kadang juga nggak telat makan, sudah makan tapi saat kerjaan numpuk juga bisa muncul. Kalau nggak gitu, misalkan pulang kerja kita kecapean gitu, itu juga muncul. Kita kenali dulu yang pertama. Kita kan sudah terkenali, yang kedua adalah kita lakukan self hypnosis dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan cara apa? Mendengarkan audio relaksasi. Nah, audio relaksasi ini di YouTube banyak sekali audio-audio yang memang diperuntukkan untuk relaksasi, untuk backsound-nya. Nah, kalau misalkan yang ketiga, ini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita membuat script positif dulu, untuk berdamai pada diri kita dulu, berdamai pada emosi kita dulu. Misalkan, saat ini dan seterusnya saya semakin damai, semakin tenang, semakin sejahtera, semakin sehat, itu saja sederhana. Kemudian kita dengarkan seiring dengan mendengarkan audio relaksasi. Namun kalau misalnya ribet misalkan gitu, cari saja audio relaksasi yang mengandung manajemen stres ataupun untuk asam lambung, itu di YouTube juga banyak. Cukup dengarkan saja setiap hari, bisa setelah sahur maupun sebelum sahur. Nanti gitu. Wah, kayaknya mudah banget ya, Master ya. Cukup dengerin lagu aja. Ini apa juga mendengarkan ada intensitas waktu tersendiri, Master? Apakah harus memang misalnya ini harus mendengarkan lagu relaksasi sekitar 1 jam atau memang itu bebas saja gitu? Pada dasarnya audio relaksasi itu memang beraneka ragam. Tapi di YouTube rata-rata ya ada yang 15 menit, ada yang 30 menit, ada yang bahkan 1 jam ada juga. Tergantung dari masing-masing individu nyaman yang mana. Nah, namun perlu digarisbawahi untuk mendengarkan itu juga tidak bisa di sembarang tempat. Jadi harus kalau bisa tempatnya kondusif, misalkan dalam kamar, sendirian, pakai headphone, pintunya dikunci dahulu gitu. Jadi ada dua jenis yang dengarkan sambil berkata dalam hati tadi, saya semakin sehat, saya semakin damai dengan emosinya dan lain-lain yang kata-kata positif, dan sambil dikasih kata-kata tadi kan ada, kita tahu momentumnya ya, misalkan saat lapar atau saat stres, nah itu juga kita katakan. Jadi untuk saat ini dan seterusnya, saat saya telat makan, misalkan gitu, tanpa disadari saya tidak merasakan perasaan seperti ini misalkan gitu ya. Nah itu yang bisa menerjemahkan itu adalah masing-masing orangnya. Tapi kalau enggak ribet ya cukup dengarkan audio yang sudah jadi ada banyak di YouTube itu. Oke, Master. Jadi memang ini juga terapi yang paling mudah yang bisa kita lakukan di rumah masing-masing ya, Master ya. Nah, dan juga kalau seperti itu, Master, biasanya ini kan juga kalau penyakit ya, itu ada tingkatan nih. Misalnya udah agak parah banget, apa masih baru mulai atau gimana? Nah, kalau yang bisa diselesaikan GERD oleh self hypnosis ini sendiri itu di tingkatan mana? Apakah semua tingkatan bisa berlaku atau hanya mungkin GERD yang masih awal-awal saja gitu? Jadi gini, untuk melakukan self hypnosis itu sebenarnya untuk meringankan ya. Untuk meringankan. Namun juga bisa untuk menyembuhkan untuk kategori tertentu. Misalkan yang memang baru-baru. Kalau misalnya sudah sangat kronis, itu tentunya ya bisa untuk meminimalisir menggunakan self hypnosis. Tapi alangkah baiknya memang ke dokter dahulu ataupun ke hipnoterapis untuk menyelesaikan semua emosi-emosi negatif yang menyebabkan GERD. Biasanya orang yang punya GERD itu memang punya kecemasan berlebih. Bahkan punya panic attack, jadi punya serangan panik dadakan. Terlebih sekarang pandemi, banyak pikiran aneh-aneh, banyak pengangguran, pendapatan menurun, sehingga apalagi banyak tunggaan saat ini dan menyebabkan cepat berlebih. Seperti itu.
Oke, jadi memang dianjurkan terlebih dahulu juga memang tetap untuk ke dokter ya, Master ya. Tapi untuk mempercepat, misalnya ingin sembuh lebih cepat, itu juga bisa dipengaruhi dari self hypnosis diri sendiri tadi ya, Master ya. Nah, ini juga berhubungan dengan waktu. Kapan sih, Master, kalau misalnya kita itu termasuk penderita GERD ini, kapan self hypnosis itu juga baiknya dilakukan di jam-jam tertentu atau memang bebas aja? Dan juga kita kan sudah memasuki sekitar 2 minggu ya untuk bulan puasa ya, Master. Nah ini apakah harus dipersiapkan sebelum bulan Ramadan jauh-jauh hari atau bisa pas waktu ketika kita puasa gitu, Master? Bisa sekali. Jadi setiap hari pun mendengarkan audio hipnoterapi atau audio relaksasi itu sangat positif. Kalau saya pribadi, setiap hari mendengarkan audio relaksasi itu. Jadi mau tidur, selalu mendengarkan itu. Demikian juga dianjurkan sama teman-teman yang punya keluhan seperti itu, entah GERD ataupun kecemasan berlebih, untuk mendengarkan audio relaksasi itu. Jadi dianjurkan, yang penting adalah tempatnya untuk mendengarkan itu harus betul-betul kondusif, tidak ada gangguan lingkungan, maka hasilnya akan optimal. Wah, ini juga ternyata memang dianjurkan setiap hari ya, Master ya. Tapi kalau misalnya ada suatu kondisi ya, Master ya, ketika kita itu tidak bisa mendapatkan atau menemukan suatu tempat yang hening atau yang tenang tadi, Master. Misalnya nih di rumah lagi banyak anak kecil atau bagaimana. Nah itu kan jarang sekali ditemukan ketenangan gitu ya, Master ya. Adakah self hypnosis lain yang bisa diterapkan untuk penderita GERD ini, Sir? Sebenarnya kalau misalkan tempatnya terang kondusif ya tempat yang lain, maksudnya tempatnya kondusif yang lain gitu. Seluruh Indonesia ini banyak ruang kosong sebenarnya kalau kita bisa nyari, tidak ada di rumah kita. Dan pun demikian, kakak juga di mobil, tapi tidak dalam mengemudi. Jadi misalkan di garasi, gitu, juga bisa. Di kamar, misalkan di kamar kakak pun juga bisa. Sebenarnya yang penting kita nyaman, perasaan kita nyaman, tidak ada pikiran aneh-aneh, kita fokus dalam audio itu, hasilnya tertarik. Dan itu dilakukan tidak bisa sekali, jadi harus berkali-kali gitu, harus kapan juga, harus men-training itu. Nah ini intensitasnya berkali-kali itu dianjurkan berapa kali atau ada cuman bisa paling enggak 3 kali itu bisa gitu, Master? Kalau berkali-kali itu kalau saya sendiri itu memang sehari 2 kali. Tapi kalau misalkan selalu subuh ya sehari 1 kali cukup kok gitu. Tapi sekali berkali-kali itu juga tidak menjadi acuan. Kata oh ini kesembuhan 2 kali. Enggak. Tapi justru malah kalau bisa mendominasi itu justru malah pada keseriusan, kemudian kita betul-betul menit dengan sungguh-sungguh gitu. Itu malah justru walaupun sekali saja tapi serius dan niat, hasilnya juga bagus. Oke. Nah dari hasil yang bagus tadi itu bisa dilihat dari mana, Master? Ya dari reaksinya ya. Reaksi setelah relaksasi itu yang awalnya mungkin merasakan sesuatu perasaan negatif di tubuh kita atau melambung meningkat, kemudian kita nggak nyaman, tapi setelah direlaksasi menggunakan audio tadi bisa diperhatikan nanti dengan kondisi yang serupa. Walaupun misalkan biasanya telah makan reaksi dari GERD itu muncul setelah healing menggunakan hipnosis, oh tiba-tiba tidak muncul. Nah itu kan suatu perubahan. Oke, jadi memang selain kita juga menerapkan self hypnosis, kita juga pantau perkembangannya juga ya, Master ya. Apakah ini memang lebih baik lagi atau juga malah tetap saja gitu ya, Master ya. Oke, baik Master. Sepertinya kita juga akan break sebentar ya, Master. Kali ini nanti ada iklan layanan masyarakat berikut yang mau lewat. Dan buat sahabat cerdas semuanya, Hani kembali ingatkan buat kalian semua agar bisa komen-komen untuk membahas tema kita pada sore kali ini. Nah, silakan untuk berkomentar di channel YouTube kita atau bisa menghubungi nomor WhatsApp kita di 0811 334 1004. Setelah ini kita akan kembali lagi. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini.
masih bersama Hani di program TikTok ya. Seperti biasanya juga kita masih membuka kesempatan buat sahabat cerdas semuanya untuk menanyakan nih atau yang ada hal yang perlu didiskusikan ya mengenai tema kita. Nah, tema kita juga membahas tentang sembuh bebas dari GERD saat berpuasa dengan self hypnosis. Nah, kalau tadi ini sudah sedikit dijabarkan oleh Master Sul ya bahwa GERD ini juga sebenarnya mirip-mirip dengan penyakit MAH dan juga dari sisi penyebabnya pun banyak. Nah, dan juga tadi sudah dijabarkan juga bahwa self hypnosis ini yang bisa diterapkan di rumah kita sendiri. Nah, kali ini kita akan kembali mendiskusikan ini ya Master ya. Siap. Nah, ini masih kita semangat ya Master ya. Masih ada 2 jam lagi nih menuju buka puasa ya. Nah, dan juga Master, ini ada pertanyaan yang juga masuk lewat nomor WhatsApp kita ya. Nah, ini juga wah ini tidak menyebutkan nama. Ada yang bertanya bahwa apakah hanya berlaku untuk penyakit GERD aja atau kalau yang lain ini bisa nggak seperti COVID? Nah, mungkin self hypnosis yang tadi ya Master ya yang kita bicarakan, apakah ini hanya bisa membantu untuk penyakit GERD saja atau bisa diterapkan ke penyakit lainnya? Oke, pada dasarnya hipnosis itu untuk keluhan psikis dan psikosomatis ya. Nah, artinya apa? Saat kita melakukan self hypnosis itu sebenarnya bisa untuk dilakukan dengan keluhan-keluhan yang ada hubungan sama mental ataupun psikosomatis. Mungkin Anda pernah merasakan perasaan tidak nyaman bahkan hingga dada itu kayak nafasnya itu kayak nggak nyampe gitu, nafas pendek gitu. Nah, itu juga bisa jadi itu namanya psikosomatis atau keluhan mental. Jadi keluhan mental yang berdampak pada kondisi tubuh fisik yang lemah. Jadi seperti itu. Nah, adanya self hypnosis itu bisa untuk meminimalisir perasaan-perasaan itu dengan sangat efektif ya, dengan cara mendengarkan audio, cari di YouTube ataupun menulis teks afirmasi sendiri. Ataupun misalkan ingin lebih efektif, ya bisa langsung ke layanan hipnoterapi, misalkan contoh di Teta Medica. Jadi seperti itu. Atau konsultasi terlebih dahulu. Karena memang kesehatan mental atau psikis itu jarang sekali orang merasakan. Karena mengakuinya gitu. Bahkan tidak mengerti kalau misalkan klien atau orang tersebut mengalami kondisi kesehatan mental. Kata aja, jarang sekali orang yang menyadari bahwa dirinya terganggu sama sekali. Tahu-tahunya mungkin saat mencari ciri-ciri di Google. Atau mungkin tahunya saat sudah konsultasi dan periksa di tenaga medis, di dokter. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Anda saya sarankan untuk sekarang ini memang harus melek tentang kesehatan mental, harus menyadari betul akan kesehatan mental. Karena itu sebenarnya fatal sekali ketika kita tidak merespon ataupun tidak care sama kesehatan mental itu. Soalnya gini, WHO saja sudah menetapkan bahwa kesehatan itu terbagi menjadi 3. Kesehatan secara fisik, kesehatan secara mental, dan juga kesehatan sosial. Nah, yang kita bahas adalah dalam lingkup kesehatan mental. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk memperhatikan itu bahwa kesehatan mental itu juga tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik. Justru malah bahaya karena kita sakit tapi kita tidak bisa melihat. Kecuali kalau misalnya tangan kita terluka gitu bisa kita lihat, oh ini lukanya, kita kasih obat, sudah bisa. Tapi kalau kesehatan mental ada treatment khusus yang memang untuk meminimalisir atau menyembuhkan kesehatan mental itu. Nah, terkait kesehatan mental tidak harus gila. Mindsetnya masyarakat itu kalau sakit mental itu gila gitu ya, padahal nggak demikian. Jadi konsultasi saja dialihnya misalkan ke psikolog ataupun ke psikiater. Kalau ingin tindakan lebih ya bisa ke hipnoterapi gitu. Gitu. Oke, baik Master. Nah, ini juga ternyata salah satu dari penyakit GERD ini kan tadi memang banyak
disebabkan oleh penyakit-penyakit mental ya Master ya, dan bukan jadi nanti bukan hanya penyakit GERD yang terjadi ke dalam tubuh kita, bisa jadi penyakit-penyakit lain gitu ya Master. Dan saya setuju sekali tadi, kalau misalnya terkadang banyak orang nih yang suka nggak sadar ya Master ya, wah ini saya nih kena penyakit ini, tapi saya tuh nggak merasa sebelumnya kenapa saya juga misalnya nggak habis jatuh atau kenapa. Nah ternyata dari situ stres. Nah mungkin bisa dibagikan tipsnya Master, gimana sih kalau misalnya kita menyadari kalau misalnya itu kita terkena stres atau mungkin terkena mungkin serangan penyakit mental tadi yang masih dalam tahap awal gitu, biar kita ini mampu untuk indeksi ya dari awal, jadi nggak sampai parah gitu Master. Ya, yang pertama yang perlu kita perhatikan, kalau misalkan kita merasakan perasaan aneh atau perilaku yang aneh yang sering terjadi berulang-ulang, yaitu bisa jadi misalkan nih Mbak siapa nih, Mbak Isyatun ya, ya. Dulu kayaknya sama saya juga ya, jadi om saya. Betul Master. Oke, misalkan Mbak Isyatun merasa mudah marah gitu, mudah marah, terus mudah tersinggung misalkan. Memang mungkin ketemu teman-teman enjoy aja ketawa-ketawa ini, tapi misalkan teringat sesuatu, tiba-tiba kita mudah baper, kemudian mudah sedih, mudah marah, ataupun mungkin di keluarga, misalkan orang tua bilang, minta tolong ini, minta tolong itu, tersinggung lagi, marah lagi. Kalau misalkan marah sekali dua kali itu wajar, tapi kalau berulang kali kita mengalami seperti itu dengan situasi yang mirip-mirip, tidak harus sama, itu bisa jadi ya ada perasaan-perasaan yang memang di pikiran bawah sadar itu ada penyebabnya. Okay. Nah perasaan itu perasaan negatif yang mengganggu juga. Kita nggak menyadari, aku malah wajar kayak pikiran logika, tapi kalau sering-sering ya nggak wajar. Itu perlu juga dikonsultasikan. Misalkan merasakan gampang ngantuk, gampang capek, kemudian selain itu juga tiba-tiba nafas pendek, itu juga perlu dikonsultasikan. Waduh, jadi semudah itu ya Master ya, jadi mengindikasi tentang perlakuan kita setiap harinya gitu ya, apakah tadi memang mudah marah atau bagaimana, itu juga salah satu terjadi penyebab stres ya Master ya. Nah dan juga misalnya kita ingin meredakan hal tersebut, keinginan kita ini jangan sampai masuk ke penyakit-penyakit yang kronis seperti penyakit GERD ya Master ya. Nah selain tadi yang disebutkan Master, kalau misalnya relaksasi dengan audio-audio relaksasi, nah adakah tips lain Master yang bisa kita lakukan mungkin ketika misalnya kita punya pekerjaan ya Master ya. Nah kita juga pengen ngilangin stres itu, apakah bisa bersamaan gitu Master? Ya bisa sih kalau misalkan menggunakan audio relaksasi, tapi tetap saja kalau bisa tempatnya kondusif. Kalau misalkan nih, saya gampang nggak nyaman misalkan untuk melakukan atau mendengarkan audio relaksasi itu, sudah, berarti diatur saja gaya hidupnya. Misalkan dengan cara berolahraga, makan yang cukup, kapasitas kerja yang cukup, tidak perlu misalkan kita kebut habis-habisan, ya udah sampai kita taruh gitu. Cukupnya, semua positif cukupnya akan berdampak positif. Tapi kalau kita paksa di dalam kondisi tertentu, ya akhirnya mental bahkan fisik kita yang kasihan gitu. Oke Master. Nah kalau misalnya itu latar belakangnya kerja ya, jadi kalau misalnya kerja jika kita lelah juga nggak boleh diteruskan, harus istirahat dan lain-lain. Tapi kalau stresnya karena cinta ini gimana Master? Gimana kalau misalnya stresnya ini karena cinta? Misalnya lagi putus atau ada lagi galau, misalnya pacarnya hilang atau kemana, nah itu menyelesaikannya bagaimana Master? Kalau itu harusnya ke klinik ya, jadi contohnya di Data Medika. Yang kita lakukan pertama itu adalah konseling dulu, kita konseling dulu nih kliennya. Nanti terkadang gini, memang misalkan klien itu merasakan aku sakit hati nih karena putus cinta. Tapi kalau di hukum hipnoterapi
tidak harus seperti itu. Jadi kita harus betul-betul menganalisa dulu akar masalahnya gitu. Bisa jadi perasaan sakit hati ini akarnya bukan dari putus cinta tadi, tapi dari masa lalu yang mungkin pernah terjadi, dan putus ini hanya pemicu. Bisa jadi seperti itu. Makanya kalau misalnya di klinik konseling dan kita cari akar masalahnya bareng-bareng dengan komitmen tinggi, maka hasilnya juga luar biasa. Terlebih kalau kita bisa sama-sama menggali masa lalu hingga menemukan akar masalahnya, akhirnya kita reprogramming ulang dan akhirnya menjadi pribadi yang seperti itu. Jadi kalau akarnya sudah dipotong, ya akhirnya tidak akan berbuah lagi seperti itu. Tapi kalau sementara, misalkan nih, sekarang habis putus cinta, sakit hati, curhat, itu sementara. Menang ya, sabar ya, itu sementara. Tapi lagi-lagi ketika di rumah ingat lihat fotonya atau apakah ingat suaranya gitu, udah nangis lagi, mewek lagi, jadi gitu. Dan itu tidak harus itu akarnya, bisa jadi itu hanya pemicu. Jadi kronologi putus cinta itu bisa jadi pemicu rasa sedih yang berlebihan itu. Oke. Jadi gitu. Wah, ini jadi sebenarnya penyebab stres itu juga mungkin tidak hanya disebabkan oleh itu tadi ya Master ya. Nah, kalau pengen tahu spesifikasinya stresnya karena apa gitu ya, boleh untuk datang ke klinik ya Master ya. Nah, kalau datang ke klinik ini kan sekarang juga masih pandemi ya Master ya. Mungkin beberapa orang masih ada yang takut untuk keluar maksudnya untuk berobat mungkin dan lain-lain. Nah, itu adakah solusi dari misalnya klinik Teta ini menyediakan konsultasi online? Oke, Teta Medica memiliki jaringan lebih dari 30 kota seluruh Indonesia. Nah, alternatifnya adalah memang ada dua. Karena kami sadari bahwa memang jangkauan masyarakat yang membutuhkan sangat banyak dan tidak bisa semua ke klinik karena memang ada peraturan-peraturan yang memang tidak boleh di dalam ruangan kecil atau ruangan tertentu dengan kapasitas yang berlebihan. Dan kita bisa menyediakan jasa online. Jadi online konsultasi seperti ini, konseling sendiri, bahkan nggak hanya itu, bahkan bisa juga relaksasi secara online seperti ini. Jadi hanya mendengarkan saja, nanti dibimbing oleh terapinya, hasilnya juga tidak jauh berbeda. Oke, waduh. Jadi tinggal pilih saja misalkan Gresik, Surabaya, Jakarta, Bekasi, Makassar, kita ada di sana. Oke Master, jadi online juga bisa ya. Jadi buat sahabat cerdas semuanya, kalau misalnya mungkin punya misalnya wah kayaknya kena penyakit mental daripada nanti malah keterusan, ini boleh untuk datang ke klinik. Nah kalau misalnya nggak bisa konsultasi lewat online pun bisa. Nah ini Master, ini juga ada salah satu pertanyaan dari channel YouTube kita, akunnya bernama Afif Fuad ini. Bagaimana cara menerapi tanpa harus datang ke klinik, misal dengan kebiasaan apa gitu. Nah ini Master, mungkin kalau tadi kan kita terapkan audio relaksasi dan lain-lain. Nah kalau misalnya membawa hal tersebut menjadi kebiasaan kita, itu bagaimana Master? Jadi gini, kalau membawa kebiasaan itu merujuk pada positif ya bagus loh. Tapi kalau misalkan kebiasaan itu merujuk pada negatif ya kurang bagus. Sebenarnya untuk merubah suatu perilaku atau kebiasaan itu kalau menggunakan self hipnosis itu hanya mengurangi, tidak dapat merubah secara 100%. Makanya lagi-lagi kalau ingin hasil yang optimal maka harus ada pendamping. Itu adalah praktisi atau kompeten. Jadi gitu. Nah, kita Teta Medica itu bisa milih praktisinya. Siapa saja latar belakang pendidikannya, atau kemudian sejarah melayani klien secara tuntas, dan kabar baiknya di Teta Medica di bulan Ramadan ini konsultasi secara online gratis. Jadi buka saja websitenya www.tetamedica.id, konsultasi di situ gratis. Sehingga nanti Ibu bisa juga mendapatkan pencerahan-pencerahan yang mana semoga itu juga menjadi solusi. Mantap. Jadi layanan ini juga
tersedia secara gratis ya Master ya. Nanti tinggal ke websitenya aja. Ini mungkin nih bagi kalian semua nih yang kayaknya sambil ngabuburit gini bisa ya Master ya, buka websitenya lalu konsultasi sebelum kita buka puasa. Nah, dan juga Master ini juga tadi sempat baca-baca sebentar nih, katanya penyakit GERD ini juga bisa kambuh setelah 1 tahun misalnya dinyatakan sembuh. Nah, hal seperti itu yang misalnya tadi pinginnya kita itu GERD-nya hilang selama-lamanya. Nah, apakah juga bisa dari self hipnosis tadi, Master? Kalau self hipnosis memang, kalau self hipnosis kan tidak ada pemandunya ya, tidak ada yang membimbing ya. Maka kalau akurasinya ya tentunya kurang. Tapi untuk membantu meminimalisir perasaan saat itu cukup lah. Tapi untuk pada ya laki-laki harus ini harus ketemu sama praktisi yang bersangkutan. Untuk apa? Agar mendapatkan tindakan yang lebih intens seperti itu. Sehingga kita akan tahu akar masalahnya yang menyebabkan cemas dan cemas akhirnya menyebabkan tadi itu gimana agar kita bisa merilisnya gitu. Oke, siap Master. Jadi memang kalau misalnya kita pengen konklusinya ini pengen hilang selama-lamanya ya harus berkonsultasi dengan praktisinya ya Master ya. Jadi kita tahu nih penyebab dari akar-akarnya. Nah, dan juga Master, kalau misalnya nih juga ada yang bertanya lewat nomor WhatsApp kita. Jadi ketika misalnya kita waktu buka puasa nih ya Master ya, ini agak melenceng dari tema sih Master ya. Nah itu kan biasanya kita kalau ngabuburit nih kesana kemari, itu kan pasti lihat makanan banyak ya Master ya. Rasanya tuh ingin semuanya beli, ingin semuanya makan. Padahal hal tersebut juga tidak dibenarkan ya Master ya. Kalau misalnya kita makan terlalu banyak juga. Nah ada nggak sih tips untuk membatasi diri misalnya biar kita itu nggak terlalu seperti dikatakan serakah kalau buka puasa gitu Master? Itu sebenarnya ya kemauan sih. Makan banyak mau sebenarnya gitu. Jadi kalau kita sudah punya job, kemudian akan berlebihan juga nggak baik ya. Ya serawat saja, nggak perlu makan yang pedas, makan yang cukup saja, nggak perlu berjenjang walaupun puasa. Kalau puasa ya nggak kita berjenjang makan ibadah itu punya aja. Oke, jadi biasanya memang benar Master, kalau misalnya kita ngabuburit itu kan, aduh pokoknya pengen makan gitu kan, soalnya nanti puasa lagi besoknya gitu. Akhirnya banyak banget nanti malah berakibat fatal juga ya ke dalam kesehatan kita. Nah dan juga misalnya juga Master ketika misalnya sahur, nah ini sahur ini kan juga banyak orang yang kayak bermalas-malasan, apalagi memang kita bangun tidur disuruh makan. Nah, gimana sih ada tipsnya nggak juga Master kalau misalnya kita sahur tuh dengan semangat gitu. Jadi makannya juga dengan porsi yang tepat, kita juga semangat sahur dan nggak malah kayak dibangunin nggak mau bangun gitu, apalagi nanti marah-marah gitu. Di self hipnosis itu ada, jadi di atau buka ya sebelum kita sistem itu juga kita seperti itu. Jadi di situ tinggal pilih nanti sesuai apa namanya kita pilih setting jamnya jam sahur agar lebih pas. Itu juga bisa disetting sesuai kita inginkan tanpa ada paksaan. Misalkan ingin bangun jam 2 ya jam 2 nanti. Yang penting kalau pikir bahwa ada program software maka harus. Nah ini yang penting. Banyak masyarakat yang masih bingung ya, bahkan takut tentang hipnoterapi. Bahkan kalau takut dengan hipnoterapi, Anda justru malah rugi. Kenapa? Hipnoterapi itu ilmu yang luar biasa dan itu betul-betul ilmu yang sangat efektif dibanding memang beberapa ini ada beberapa literasi mengatakan dibanding dengan psikoterapi dan lain-lain. Nah, kenapa bisa demikian? Memang secara uji klinis sudah terbukti hipnoterapi itu efektif. Hipnoterapi itu tidak memakai unsur ilmu hitam ataupun harus bertahap puasa dulu, nggak perlu. Itu saintifik, itu ilmiah. Jadi hipnoterapi itu suatu kondisi sebenarnya.
kondisi hipnosis. Nah, hipnosis sendiri itu kondisi penurunan gelombang atau perubahan gelombang otak dari kesadaran beta ke alfa, alfa ke theta. Nah, untuk perubahan itu agar efektif dan cepat perlu namanya pembimbing pendamping, yaitu praktisi hipnoterapi. Ataupun Anda bisa melakukan sendiri meditasi, misalkan mendengarkan audio relaksasi, itu juga membimbing Anda musik itu agar gelombang otaknya dari kesadaran beta ke alfa, bahkan alfa ke theta yang lebih dalam. Kondisi tidur itu kondisi delta, dan itu juga kondisi hipnosis. Apakah kita nggak sadar saat kondisi itu sadar 100%, dan kita bisa mengendalikan diri kita? Ada mitos gini, oh kalau di shopping atau di hipnosis di agak gini ngikut gitu ya. Ada mitos seperti itu. Kalau misalkan ada seperti itu, nah kita di Jajah Belanda sudah berapa tahun? Kalau misalkan sudah ada hipnosis tepuk ini ya tepuk aja tuh tentara gitu. Terus pulang balik ke negara asalnya kan gitu. Nah, tidak ada ilmu seperti itu. Yang ada adalah semua ada prosesnya dan itu akan ada ketersediaan diri. Hipnoterapi itu proses yang nyaman paling rileks. Tidak pakai alat-alat medis seperti suntik dan tidak pakai itu. Hipnoterapi tidak boleh mendiagnosa, tidak boleh jadi merilis perasaan-perasaan yang memang perasaan itu dirasakan oleh si klien. Oke, Master. Jadi memang kalau misalnya orang-orang ini kan juga banyak yang masih kurang tahu ya, Master ya, atau juga masih takut. Nah, dengan hipnoterapi nanti saya jangan-jangan dihipnotis nih. Kayak itu. Nah, jadi sudah diluruskan ya oleh Master Sul bahwa hipnoterapis ini adalah suatu bentuk juga keilmuan yang memang juga ada buktinya, bukan hanya dunia sihir atau dunia hitam gitu ya, Master ya. Dan juga bisa untuk misalnya sahabat cerdas ini punya masalah misalnya untuk penyakit mental dan lain-lain juga boleh. Ada fakta unik. Waduh, apa ini, Master? Mungkin banyak sekali yang menjumpai anak kecil marah, lempar-lempar barang dan lain-lain. Ini saya bicara dalam perspektif hipnoterapi ya. Jadi di hipnoterapi itu ada sesuatu yang namanya X-regression, itu menarik ke masa lalu. Jadi kita dibimbing untuk berada di masa lalu, untuk berusaha menyelesaikan masalahnya. Anak usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 5 tahun, mancing, barang. Nah, saya pernah menjumpai klien, dan klien itu ketemu akar masalahnya, ternyata apa? Ternyata saat dalam kandungan usia 8 bulan, ibu ini sampai memukul perutnya, karena belum siap akan kandungan itu. Nah, jadi karena itu memang seorang suami lagi ekonomi kurang baik sehingga belum siap untuk hamil itu. Dan kenyataannya hamil. Dan ketidaksiapan itu memicu stres tinggi. Hingga kecemasannya tinggi, akhirnya saat gemuk gitu ya, saya memukul di perut ini. Nah, ternyata berdampak pada anaknya ketika hamil. Seperti itu, marah-marah, nanti merasuk dan lain-lain. Dan si anak ini lebih dekat sama si papanya, karena papanya waktu itu saat mamanya mukul-mukul atau sedih terhadap kandungan itu selalu menenangkan. Nah, pertanyaan gini, Mas, kenapa kok bisa itu terjadi di kandungan? Ya memang pikiran bawah sadar idealnya sejak aktif itu sejak usia 6 bulan janin dalam kandungan ini. Jadi Anda mengandung janinnya masih atau kandungannya masih usia 6 bulan. Bawah sadar sudah aktif, bisa merekam lingkungannya, perasaan emosinya, ceritanya. Jadi seperti itu. Tapi kan bawah sadar itu seperti spons, bisa menyerap seperti air diserap gitu saja tanpa harus dikritik. Nah, bayangkan kalau yang diserap negatif, dampaknya akan negatif enggak? Nah, seperti itu. Wah, ini suatu cerita yang menarik ya, Mas Ar ya. Bentuk dari bahwa kita harus terbuka dari
hipnoterapi ini. Nah, sepertinya Master ini kita sudah berada di ujung waktu ya Master ya. Waduh, sekitar kurang 1 jam lagi, 1,5 jam lagi kita mau berbuka puasa nih. Wah, dan juga terima kasih ya Master ya. Kita ngabuburitnya makin asik nih. Kita bahas sesuatu yang menarik dan juga menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, dan juga terima kasih ya Master sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmunya bersama kita, dan nanti juga kita akan mungkin bertemu lagi ya Master di program-program berikutnya. Baik sahabat, saya bersama kru yang bertugas juga akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program berikutnya.